Masya Allah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang mewakili kita semua sebenarnya. Sama. Artinya Anda kalau lagi duduk sama Ustaz Muhammad Abdul, Ustaz Ami itu, ya Allah, semangat jemaah, sungguh-sungguh jemaah. Tapi kalau sudah ngurusin kerjaan rumah, kumpul sama istri, kumpul sama anak, lupa gitu jemaah. Dikatakan tadi iman itu jadi turun. Dan sebenarnya ini hal yang lumrah. Para sahabat Nabi juga seperti itu. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Pernah Hanzalah itu keluar rumah, dia mengatakan, nafaqa Hanzalah. Munafik Hanzalah ini. Munafik Hanzalah ini kata dia. Datang Abu Bakar, engkau ngomong apa? Lihat, ini Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar. Maka Hanzalah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, kita tuh kalau lagi bermajlis sama Nabi SAW, Allah seakan-akan surga di depan kita, kata dia. Kayaknya bisa masuk surga itu, kata dia. Tapi kalau sudah pulang, ayashnal ahl atau asyarnal ahl wadhaya, kita sudah sibuk sama keluarga, sibuk sama pekerjaan, ada yang lupa. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sama, anak kayak gitu juga. Sama. Ini menunjukkan itu adalah fitrah manusia. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjelaskan alaihi salatu wasallam, kalau kalian di rumah kalian sebagaimana kalian berada di majelisku, la safathatkumul malaika. Malaikat salaman sama kalian di jalan. Ini bukan manusia lagi, ini sudah. Enggak, memang iman itu seperti itu. Saat dan saat. Ya sudah, sesaat kita datang kajian, belajar, sesaat kita ngurusin urusan kerjaan dunia, urusan keluarga, nanti datang lagi ngaji, belajar lagi, terus seperti itu memang. Nggak bisa. Jadi model manusia ini mungkin sekarang seperti mobil ya. Mobil itu ada BBM-nya. Berapa liter? Ya mungkin 60 liter. Tapi mau tidak mau, antum harus ngisi lagi. Ada sekarang mobil yang nggak perlu diisi BBM-nya. Ada. Mobil listrik. Nggak perlu dicas. Ada mobil yang nggak perlu BBM. Mobilnya anak-anak kita. Seret, itu nggak perlu BBM jemaah. Seperti itu. Setelah jalan, antum harus berhenti. Harus berhenti. Harus. Kalau nggak berhenti, nggak jalan. Mogok. Seperti itulah kita jemaah. Kita itu kalau jauh dari majelis ilmu, jauh dari belajar, jauh dari tempat isi BBM, jauh dari tempat charger listrik, habis kita. Maka harus tetap ngaji lagi, belajar lagi, terus bawa keluarganya. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka datang ke Masjid Nabawi, belajar lagi sama Nabi SAW. Kemudian pulang sibuk bekerja, ngurusin pekerjaan mereka. Nanti datang lagi. Seperti itu harus dicas terus. Dan di antara ngecas yang bisa kita lakukan sekarang ini, Masya Allah jemaah, kajian online itu bermanfaat. Iya, alhamdulillah ada manfaatnya. Tapi tidak bisa menggantikan kajian offline, nggak bisa. Antum datang ya, naik motor ya, kumpul di majelis ilmu, ngelihat fulan, ngelihat orang yang semangat. Kita ngelihat orang yang semangat aja jadi semangat. Nggak perlu kita, kadang-kadang kita ini datang cuma bawa kuping ya mah, dengerin ya. Melihat fulan, dari tadi nyatet dia ya. Ya Allah, kata dia. Datang nyatet dia, Masya Allah. Itu kita jadi semangat gitu loh jamaah. Antum kalau sholat di masjid. Sholat di masjid, anggap kita termasuk orang yang tidak pernah sholat ba'diyah qabliyah. Masuk masjid, kita tahiyatul masjid lah. Habis itu ngelihat fulan, sambil nunggu qomat, sholat lagi jamaah. Allah, sholat lagi fulan. Assalamualaikum. Loh, sholat lagi fulan. Sudah 6 rakaat nih. Sambil nunggu apa? Qomat ini. Aduh, anak sholat lah. Masa nggak sholat? Allahu Akbar. Itu jadi semangat jamaah. Bukan dia riak, ya bukan. Bukan dia mau riak sama fulan. Tapi terpengaruh dengan kondisi yang ada. Maka kita perlu kondisi-kondisi seperti ini. Maka di antara yang menyebabkan iman itu naik ya liburan sambil ngaji.
Makanya kalau antum cuma liburan aja, pulang tambah habis, tambah drop. Kan orang kalau sudah liburan ya, yang biasa sholat di masjid, nggak ke masjid lagi, aduh capek sudah. Maka liburan-liburan kita usahakan ada manfaatnya. Keluarga juga ya. Kalau kadang-kala antum sama keluarga mau liburan bersama, tadi nggak apa-apa liburan bersama, tapi anak kayaknya mau ngajak Ustadz Fulan. Ustadz, ikut liburannya, anak mau liburan sama keluarga, mungkin ya kalau bersaudara 10 orang udah banyak kan. Jadi ada manfaatnya jemaah. Jadi liburan tetap dapat keiman, dan ada orang-orang terus terang. Mungkin ada orang bertanya, kenapa sih Ustadz kok daurah liburan di hotel Ustadz? Kenapa nggak di masjid aja? Karena ada di antara orang-orang itu yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut kajian ke masjid. Tapi kalau diajak liburan, berangkat. Pernah ada satu orang ya, semoga Allah menjaga beliau. Dulu kita pernah daurah itu di Bogor. Ada satu orang, diajak sama istrinya. Biasanya kata Ustadz Abdul itu, yang banyak istiqomah ini istrinya Ustadz. Karena takut suaminya nggak benar Ustadz. Itu suaminya diajak, ayolah ikut daurah kata dia. Akhirnya suaminya terpaksa lah untuk nyenangkan istri, karena diajak liburan di hotel, mau ikut dia. Sampai di hotel mau turun, ngelihat pada pakai jilbab panjang, pada pakai jenggot. Aduh nggak mau aku kata dia. Aku nggak mau kata dia. Mau naik dia aja, mau balik dia. Dia dari Jakarta pas di Bogor, dia mau naik mobil ya mau balik kata dia. Kata istrinya, ayolah bang, sekali aja ikut. Kalau abang nggak cocok kita pulang. Bener ya? Kata dia. Iya, pemimpin. Hush. Itu kan gitu kayaknya pemimpin kan. Udah ikut kajian sampai selesai baru pulang dia jamaah. Itu kadang-kadang dia nggak merasakan. Kita duduk bareng ini nggak ngapa-ngapain. Kita cuma ingin nambah iman gitu, nambah saudara di sini, belajar bareng ya. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Jadi yang namanya iman ketika turun ya kita perlu cas lagi. Dan beda-beda kondisi orang. Seperti mobil itu ada yang isi BBM-nya 60 liter. Ada yang cuma 40. Jadi kalau kondisi antum masuk yang 40 harus lebih sering mampir. Jadi kondisinya beda-beda. Hadza wallahu a'lam bissawab.